Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Imanku percaya, aku tahu Kau Tuhan memelukku. Takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Selamat malam
buat sidang jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tutup tahun. Walaupun kita beribadah di rumah, tetap kita akan menghormati Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Bapak Pendeta Yahya Suryana akan buka kita di dalam doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami tiba di penghujung tahun 2020. Kami telah lewati dari hari ke hari sampai di hari yang terakhir ini. Semua kami ada dalam anugerah-Mu. Dan saat ini lewat ibadah, kami mengucap syukur, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan apa yang dapat kami kerjakan. Tuhan, biar Engkau memimpin ibadah ini. Dan biarlah Tuhan kami semua dapat bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah, mendengarkan suara-Mu di penghujung tahun ini. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang akan terus menyertai kami melewati tahun ini sampai kami masuki tahun yang baru. Engkau bersama dengan kami. Urapilah setiap pelayan yang bertugas pada saat ini, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, dan semua yang lainnya, sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar urapan Tuhan ada atas mereka, apa yang dikerjakan akan membangun iman kami semuanya. Engkau juga melawati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah via streaming ini bersama-sama, dengan tidak terbatas lewat alat-alat yang digunakan. Kami tahu bahwa Tuhan akan melawat dimanapun kami berada. Berkat boleh menjadi bagian kami. Kuduskan kami, layakan kami masuk dalam ibadah ini. Biar apa yang kami kerjakan menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang bukan daripada-Mu, hal-hal yang akan mengganggu, dan Tuhan mau merampas hati kami dalam fokus kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar itu disingkirkan dan kami dapat dengan segenap hati jiwa kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, siaplah kami masuk dalam ibadah akhir tahun 2020 ini. Dengan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Cil, apa kabar? Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi kita udah di penghujung tahun banget nih, Ci. Iya. Ya. Wah, memang nggak terasa ya, Will, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Betul banget, Ci. Dan lebih spesialnya lagi, Natal tahun ini kita rasakan beda banget dibanding Natal-Natal sebelumnya, betul? Ya, bener banget, Ci. Natal kali ini terasa berbeda banget. Bahkan suasananya pun juga berbeda. Tapi sukacita yang kita rasakan tetap sama, Ci. Menyambut tahun 2021. Ya, harus dong. Karena memang kita harus nanti bersuka cita dan kita bersyukur kalau sampai tahun ini kita boleh Natal, ya bahkan kita boleh merayakan tahun baru bersama keluarga. Betul, kita. Ci. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, dan malah harusnya sukacita kita itu harus lebih karena memang tahun ini spesial banget ya. Spesial banget. Pada hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu? Puji Tuhan. Kita akan perkenalkan mereka ya, Ci. Silakan. Ya, sebenarnya saya dari tadi udah nggak sabar, Will, ingin Willy juga sih, Ci. memperkenalkan bintang tamu kita pagi hari ini. Yes. Ya, pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Tante Lihua. Selamat datang, Tante Selamat datang, Tante Lihua. Dan juga kita kedatangan tamu Kak Friska. Selamat datang, Kak Friska. Halo, Kakak. Dan satu lagi pemuda ganteng, Wah. ya, yaitu Saudara Geraldi. Selamat datang, Saudara Geraldi. Halo, Ger. Gimana kabarnya semua hari ini? Luar biasa. Oh, puji Tuhan. Luar Kita biasa. udah kalah semangat, Will, sama Iya mereka. dong. Pagi ini cerah banget ya, Ci ya. Secerah komunikasi bahasan yang akan kita bahas pagi hari Iya. ini. Nah, puji Tuhan banget, senang banget hari ini bisa ada Tante Riwa, Kakak Friska, dan juga Geraldi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan mulai dulu nih untuk wawancara ya dari Kak Friska lebih dulu deh. Kak Friska sebagai ibu rumah tangga yang menjadi kesibukan di 2020 ini. Di tahun 2020 ini agak beda dari tahun-tahun sebelumnya ya.
Kalau tahun sebelumnya sangat hektik. Saya harus ngurusin anak 2, saya harus pergi ke sekolah, nganter jemput, terus saya juga ada usaha juga. Tapi di tahun 2020 ini dimulai di bulan Maret semuanya stop. Semua Oke. kegiatan hanya dari rumah saja. Bulan Maret itu berarti tepat di awal pandemi ini ya Kak ya? Oke, siap. Nah, terima kasih Kak Friska. Kalau Geraldi, gimana Ger? Kalau aku sih akhir-akhir ini lagi sibuk magang. Oh magang, oke. Magangnya itu dimulai dari bulan Juli sih. Berapa lama tuh Ger? Aku magang 4 bulan. Oke, sampai sekarang udah selesai atau masih berjalan? Masih berjalan. Masih berjalan, oke. Thank you Ger. Kalau Tante Lihua sedang sibuk apa Tan di tahun 2020 ini Tan? Saya nggak sibuk apa-apa sih sekarang, Enggak ya? lagi sakit ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan tetap tolong ya Tan ya. Amin. Oke. Puji Tuhan ya, tapi kalau ngeliat kondisi Tante Lihua saat ini, sungguh keajaiban Tuhan yang luar Amin, biasa amin, ya, amin, Tante Lihua amin. ya. Nah, saya mau tahu dulu nih dari Geraldi terlebih dahulu. Kalau kita segenap yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat juga mau tahu kata yang tepat untuk tahun 2020 itu apa? Silakan Ger. Mewakili anak-anak remaja pemuda di tempat kita. Kalau dari aku sendiri sih, aku bisa bilang tahun 2020 ini tahun anugerah. Oh anugerah, Iya. oke. Karena aku banyak banget ngalamin penyertaan Tuhan di tahun ini. Khususnya di dunia pendidikan aku sendiri. Oke. Kayak gitu. Karena di tahun ini, yang awalnya aku kira tuh aku nggak bakal bisa dapat tempat magang gitu. Oke. Dan ternyata puji Tuhannya itu Tuhan begitu baik buat aku. Jadi aku dikasih tempat magang yang menurut aku sih cukup baik gitu. Oke, luar biasa. Puji Keren Ger. Tuhan. Thank you ya Ger ya. Nah, kalau dari kaum ibu-ibu, Kak Friska silakan Kak. Tahun Satu kata buat 2020. 2020 survive. Oh, survive, bertahan ya Kak ya. Bertahan. Bertahan jemaat. Bertahan ini dalam hal apa nih Kak? Bertahan ya, menghadapi pandemi ini banyak sekali perubahan ya, Ya. dari segi finansial, terus juga dari segi kesehatan kita harus lebih perhatian ya, Ya. ke anak-anak kita, ke suami yang mencari nafkah, Ya. ke kita sendiri ibu rumah tangga harus lebih sehat, harus lebih kuat karena tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Dan di situ ya di tahun 2000 sepanjang 2020 itu Tuhan menjaga kita banget, Amin. menjauhkan dari segala sakit penyakit, Amin. mencukupkan pangan, sandang, papan itu semua anugerah. Puji Tuhan. Thank you Kak Friska. Kalau dari Tante nih, gimana Tan? 2020 satu kata aja Tan. Mengerikan. Oh, mengerikan Tan. Mengerikan. Apa tuh yang mengerikan Tan? Karena saya tuh kena stroke tiba-tiba. Di tahun ini Tan? Iya. Oke. Waktu tahun 2020 kan, saya Iya. pas Desember, saya kena stroke. Saya sangat kaget. Nggak bisa berbalik, nggak bisa apa. Tentang lagi saya. Puji Tuhan. Dan kalau sampai pagi hari ini, Tante sudah bisa duduk bersama dengan kami, bukan hal yang mengerikan lagi, tapi Iya. sungguh hal yang Puji Tuhan. puji Tuhan. Mungkin ya sudah Willy kalau udah kasih simpulkan tadi Geraldi bilang tahun ini 2020 adalah tahun anugerah. Betul. Ya, memang di tengah situasi yang sulit seperti ini tidak mudah ya untuk mencari tempat magang ya, karena memang ya kondisi seperti kita katakan kondisi Ya. perusahaan juga masih lagi sepi atau Betul. seperti apa. Tetapi itu bedanya anak Tuhan ya, kita tidak kehilangan pengharapan. Betul. Ya, Tetap dijamin gitu ya, puji Ci, ya. Tuhan. Ya, kalau Ibu Friska survive ya, Betul. bisa bertahan bukan karena kuat gagah Ibu Friska pastinya ya, di tengah kesibukan ya menghadapi anak-anak ya, khususnya apalagi pelajaran ya Ibu Friska. Ya. Dan untuk Ibu Lihua ya, Tante Lihua bersyukur banget ya. Sekalipun tahun ini mungkin menurut Tante Lihua tahun yang mengerikan. Mengerikan. Tetapi puji Tuhan, Puji Tuhan. saat ini kita lihat tahun Ya. yang mengerikan berubah menjadi Luar tahun biasa. yang luar biasa Betul buat Tante, bisa Lihua. berkomunikasi bersama ya Tan Amin. ya, membagikan berkat buat sidang Amin. jemaat juga. Ya, nah, kalau menurut saya tahun ini sih betul sekali sih benar-benar tahun anugerah, karena memang di tengah situasi yang sulit ini Iya, ya, tetap ada saya ya, Ci, nih ya. secara pribadi masih bisa bekerja, itu pun juga Anugerah. karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kalau Saudara Willy? Bener banget sih ya, di tengah tantangan proses di tahun ini ya, buat Geraldi, buat Tante, juga buat Tante, Cijela dan juga Willy, banyak hal yang Tuhan izinkan proses kita alami gitu kan, dari nyari perusahaan, survive, sampai juga hal yang mengerikan. Tentunya nggak hanya kita berlima di tempat ini yang mengalami hal yang sama, tapi sidang jemaat juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari di luar itu. Tapi kalau sampai saat ini jemaat boleh menyaksikan dan jemaat juga merasakan anugerah Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tante Lihua, kalau saya boleh mungkin lebih sharing lebih banyak lagi, ketika Tante Lihua di tahun 2020 itu menghadapi sakit stroke yang mendadak itu, apakah Tante sempat merasa gimana, menyerah atau apa?
boleh sharing kepada kita kan? Sempat saya menyerah cepat, namanya saya manusia ya. Iya. Waktu di kamar asuh, saya menyerah. Saya udah gak sanggup lagi gitu. Saya udah gak sanggup. Mulut diselang, semua diselang, rasa diselang, ya. Berat rasanya. Selang tuh banyak banget di kepala saya. Saya cukup menyerah. Tapi setelah saya itu, tapi nggak lama itu, 1 jam mungkin saya 1 jam. ingat ada Tuhan. Saya ada Tuhan. Saya nggak menyerah. Karena saya ada Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Setelah itu saya dipindahkan di kamar perawatan. Iya. Saya berseru Tuhan terus sepanjang hari saya berseru Tuhan. Tuhan kuatkanlah anakmu ini Tuhan. Sampai saya minta sama dokter tolong dah jangan disilang begini, saya udah nggak sanggup tuh dokter bilang sama saya, abang ibu bisa nelen, bisa, saya bilang begitu. Iya. Kalau ibu bisa nelen saya kasih, ya saya siap, saya gituin, saya siap dikasih tuh sepiring makanan sama dia, Iya, Tante. saya habisin. Wow. Puji Tuhan saya habisin. Obat saya tuh nggak hitung-hitung lagi, saya caplok semua, saya telan. Karena apa? Saya tuh kuat, udah dikasih kekuatan sama Tuhan. Puji Tuhan. Iya, saya minum terus dokter bilang geleng-geleng kepalanya. Kalau begitu ibu, tas saya buka semua selangnya. Dari bawah sampai ke atas saya buka semua. Puji Tuhan. Ya dokter terima kasih. Setelah itu dia bukain semua seluruh. Jadi saya lega. Puji Tuhan. Luar biasa. Boleh ya kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita ke Kak Friska dan juga Geraldi. Dalam segala prosesnya ya, dalam segala proses apa nih yang menjadi campur tangan Tuhan dalam kehidupan Kak Friska dan juga Geraldi? Kita mulai dari Kak Friska dulu deh. Di sepanjang tahun 2020 ini ya, Ya. Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan itu benar-benar yang tadinya itu kalau sepanjang tahun 2019 tuh saya ngerasa kalau sampai detik ini saya sehat itu karena saya bisa jaga diri saya dengan baik. Puji Tuhan. Saya makan makanan yang sehat, saya pola hidup saya sehat. Kalaupun saya punya uang itu karena saya kerja keras. Tapi di tahun 2020 ini ya itu semua terpatahkan. Yes, buyar ya Itu Kak. semua buyar gitu. Orang yang sehat, yang kelihatannya sehat aja bisa sakit gitu. Betul. Kalau sekarang kayak nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Ya nggak mungkin bisa mungkin di 2020 ini yang bikin Betul. heran. Thank you Kak Friska. Jadi memang buat anak-anak bisa sekolah aja tuh udah bersyukur ya Kak ya. Di tengah orang tuanya pontang-panting nyari uang kemana karena PHK di mana-mana ya Kak. Tapi anak-anak bisa sekolah online dengan media fasilitas yang ada, itu puji Tuhan. Thank you Kak Friska. Puji Tuhan banget ya Will ya. Betul Ci. Mungkin dari sisi anak muda kita Betul, dengar dulu. betul. Silakan, Ger. Silakan Geraldi. Ya kalau dari aku sih ya, kalau aku boleh cerita tentang perjalanan pencarian tempat magang. Jadi aku tuh mulai disibukin buat nyari-nyari tempat magang itu di bulan Juli. Juli ya. Tepatnya Oke. di akhir Juli kayak gitu. Nah terus di situ tuh aku coba daftar perusahaan yang emang udah kerjasama sama pihak kampus. Oke. Kayak gitu. Nah puji Tuhannya tuh di tanggal 30 Juli itu tuh aku dapat interview pertama kali dari perusahaan yang aku lamar itu. Nah terus singkat cerita aku dapat kabar kalau misalnya perusahaan itu tuh udah dapat orang gitu ya, yang mana itu teman aku juga yang udah diterima di perusahaan itu. Setelah itu aku coba daftar lagi di beberapa perusahaan yang kerja sama pihak kampus juga, di luar dari pihak kampus, maksudnya aku daftar di website kayak buat cari kerja kayak gitu, dan juga minta rekomendasi sama kerabat, teman, saudara-saudara gitu, dan sempat juga beberapa kali interview gitu, tapi belum dapat juga tuh. Itu posisinya itu udah di sampai akhir bulan September ya. Mungkin sekitar pertengahan gitulah, sekitar pertengahan September. Oke. Nah, Lumayan terus lama. ya, jadi itu selama hampir 1 atau 2 bulan gitu aku Yes. nyari-nyari terus tuh. Nah terus itu tuh posisinya udah mendekati deadline. Jadi kalau di kampus aku itu dikasih deadline, pokoknya 14 September itu maksimal udah harus kabari penempatan magangnya di perusahaan mana. Oke. Kayak gitu. Di minggu terakhir itu terjadi mujizat gitu. Jadi Wow.
Apa Di tuh? hari Kamisnya di tanggal 10 September, Oke. pagi-pagi gitu, aku tuh tiba-tiba dapat telepon dari HRD yang aku interview pertama kali. Oke. Kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba tuh aku ditelepon dan ditawarin, kamu mau gak kalau misalnya gabung ke perusahaan kami, kayak gitu. Singkat cerita, puji Tuhannya tuh di hari itu tanggal 10 Juli itu, 10 September sorry, aku interview sama supervisor di sore harinya. Yap. Nah, terus setelah interview itu selang beberapa jam langsung dikabarin kalau aku tuh diterima, kayak gitu. Oke. Saya bersyukur banget akhirnya bisa dapat gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lega ya, di sana tuh lega ya. Luar biasa. Ya, Saudara Willy, Betul. pertolongan Tuhan tuh memang tidak pernah terlambat. Betul, Will. Ci. Kadang memang suka bikin kita deg-degan. Deg-degannya itu ya. Oke, Tante, Kak Friska dan juga Saudara Geraldi, tadi kita sudah sharing flashback ya apa yang sudah terjadi di tahun 2020. Nah, kita juga bagaimana tadi kita udah mendengar ya respon Ya, bagaimana masing-masing kesaksiannya, ya, Ci. Betul. kita lihat ya Tuhan itu begitu ajaib Betul. dan Masing-masing pribadi ya, Ci ya. karyanya itu masing-masing kita mengalami hal yang berbeda. Betul. Ya, tetapi sekali lagi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Puji Tuhan, saat malam hari ini di penghujung tahun 2020, setiap kita mengalami berbagai hal-hal yang berbeda. Kata apa yang menggambarkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, Allah kita yang hidup. Satu hal yang pasti, bahwa Allah kita, Dia sungguh baik menjaga setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Haleluya, kami mau menikmati Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau ya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya Yesus, amin, haleluya Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan, haleluya, haleluya, sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami Tuhan.
mulia, mulia bagi Anak Domba. Sambut Kau mulia, Kau layak dipuji, yang dulu dikatakan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sambut Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sambut Kau mulia dan layak
kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, banyak hal yang mungkin mengecewakan kami Tuhan. Tapi satu yang pasti yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan setia Tuhan. Amin. Dan yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami hanya Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kasih setiamu Tuhan, kekuatan yang daripadamu itu boleh menjadi bagian kami Tuhan. Dan sungguh kami katakan kembali bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
Jehovah Tuhan, Allah yang besar Tuhan. You are worthy, yes. You are worthy, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Amin Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Amin. Iman kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap memegang kendali atas hidup kami. Amin. Bahkan sampai hari ini, di penghujung tahun kami boleh ada dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Semua karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada kata yang lain selain kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami kembali dibangun dan dikuatkan melalui penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu yang juga akan kami dengar, yang menjadi pesan bagi setiap kami. Berkatilah kami semua ya Bapa, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Di penghujung tahun ini biarlah firman-Mu boleh mengubahkan juga setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baru, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah, biarlah kiranya Tuhan memakai kehidupannya, pesan firman-Mu yang telah Kau persiapkan bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman ini, biarlah kiranya kami boleh mendengarnya dengan baik, sehingga apa yang boleh kami dengar ini kami semakin hidup menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat malam. Selamat kita bersama-sama menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau ini hari kita boleh bersama-sama beribadah, mengakhiri tahun 2020. Sebab kita yang menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita mau tutup tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Kita juga mau menyambut di tahun yang baru, yaitu tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Kita sudah melihat yaitu pertolongan daripada Tuhan, kesaksian yang hidup yang boleh mengkuatkan iman percaya kita. Puji Tuhan. Mari saudara kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 116 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan kepada saya. Di sini dikatakan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya, bagaimana kita mau balas kepada Tuhan segala kebajikannya. Jadi segala kebaikannya kepada kita. Saudara dan saya, kita sudah banyak menerima kebaikan daripada Tuhan. Amat terlebih di dalam tahun 2020 ini. Sebab dunia dilanda dengan wabah penyakit COVID-19. Bahkan negara kita pun, Indonesia dan juga ibu kota yang kita tinggali juga dilanda dengan penyakit ini. Banyak orang yang tergeletak oleh kena penyakit. Banyak orang yang meninggal oleh kena penyakit wabah ini. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, dijamin hidup kita. Di dalam tahun 2020 ini mulai Maret sampai sekarang, banyak orang yang putus kerja, di PHK.
Banyak yang usahanya bangkrut, tidak berjalan. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, tidak berjalan. Mereka menghadapi semua wabah ini. Tetapi kita umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Maka dari itu apa yang kita mau balas kepada Tuhan? Kebaikan Tuhan terhadap kita. Pertolongan Tuhan terhadap kita. Berkat Tuhan terhadap kita. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Kita boleh beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah ini di rumah tangga mereka masing-masing. Tetapi kita pasti akan menerima berkat melalui ibadah kita ini. Yaitu ibadah tutup tahun. Saudara, tinggal berapa jam lagi ya kita akan tinggalkan tahun 2020. Kita akan masuk di tahun 2021. Kita tidak tahu di tahun 2021 apa yang akan terjadi. Masalah apa yang kita akan hadapi. Tetapi semua itu kalau kita serahkan di dalam tangan Tuhan, Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Nah, saudara, kalau saya boleh bersaksi, saudara, saya banyak sekali menerima pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara sudah mengetahui, saya ditimpa oleh penyakit yang berat, penyakit lever, penyakit hepatitis B. Saudara, saya juga ada penyakit gula, sebab orangnya gaucia. Tahu nggak gaucia? Suka makan. Ya, nasi sini siapa yang suka makan? Saya kira semuanya suka makan loh. Kalau disediain makanan semuanya habis. Semuanya kita suka makan ya, saudara. Apalagi saya, makanya gulanya tinggi, saudara. Seringkali ya anak-anak saya menasehati saya. Puji Tuhan, ya Tuhan selalu memberikan kesembuhan kepada saya, ya sehingga dokter pun bisa berkata kepada saya, ya saya ini penyakitnya nggak bisa sembuh. Manusia, dokter, orang pintar, profesor, angkat tangan. Tapi Tuhan belum pernah angkat tangan. Tuhan selalu turun tangan untuk menolong kita semua. Saya sudah ditolong oleh Tuhan. Saudara pun akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita mau melihat contoh yang sangat indah yang terdapat dalam firman Tuhan. Saya minta tolong nanti bacakan, yaitu Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Tolong dibacakan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, ini satu contoh yang sangat indah bagi kita. Di sini ada 10 orang yang sakit kusta. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia berteriak meminta belas kasihan daripada Tuhan. Supaya Tuhan dapat menjamah dia. Supaya Tuhan dapat menyembuhkan dia. Nah saudara, orang yang sakit kusta itu menderita. Tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Tidak boleh tinggal bersama dengan keluarga. Dia diasingkan. Tersendiri. Bersama-sama dengan orang-orang yang sakit kusta ini. Sebab penyakit kusta bisa menular. Maka dari itu tidak boleh bergaul. Sebagaimana sekarang. Sakit tidak boleh bergaul. Diisolasi. Ya, dikurung di rumah atau dikurung di rumah sakit atau di hotel. Nah, saudara, ya seperti orang sakit kusta juga demikian. Dia nggak boleh tinggal sama-sama. Tidak boleh gitu omong-omong dekat-dekat, nggak boleh. Dia berdiri jauh-jauh dengan Tuhan juga. Dia cuma teriak, "Tuhan, tolong saya." Dia minta belas kasihan dari Tuhan. "Saya ini menderita sakit kusta. Tolong Tuhan, jamah saya, sembuhkan saya." Nah 10 orang kusta ini dia dengar-dengaran. Tuhan katakan, "Pergi kamu. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Mereka dengar-dengaran dia pergi. 10 orang yang pergi. Di perjalanan dia sudah dijamah oleh Tuhan. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan di tengah perjalanan. Nah saudara, 10 orang tetapi hanya 1. Kalau dia melihat dirinya sudah sembuh, dia kembali kepada Tuhan. Tetapi yang 9 ini dia nggak kembali. Yang 9 ini orangnya cuma nyari kesembuhan, nggak mencari keselamatan. Nah yang 1 ini orang Samaria. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berlutut di kaki Tuhan. Dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menolong dia. Sebab Tuhan sudah menjamah dia. Maka dari itu dia kembali menaikkan ucapan syukur. Dia berlutut di kaki Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih. Sebab oleh Tuhan, jamahan Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan. Kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana 1 orang kusta ini yang sudah ditolong oleh Tuhan, dia kembali. Nah sampai Tuhan mengatakan, "Bukankah 10 orang yang sudah sembuh, yang sudah tahir? Mana yang 9? Enggak ada yang kembali." Maka dari itu banyakkan orang yang sudah ditolong, sedikit yang banyak yang ditolong, sedikit yang mengucap syukur. Nah sebagaimana ayat emas kita tadi saudara, yaitu bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Ya. Nah saudara, dia dapat membalas kebaikan Tuhan. Dia tahu bahwa dia sudah dijamah oleh Tuhan. Dia sudah disembuh oleh Tuhan. Maka dari itu dia kembali kepada Tuhan. Dia berlutut di kaki Tuhan. Dengan suara yang nyaring dia berdoa kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan.
Sehingga Tuhan katakan, bangunlah, kamu diselamatkan. Nah, dia diselamatkan, yang 9 orang tidak selamat. Sebab apa? Sebab dia tidak mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Nah, dia hanya datang kepada Tuhan mencari pertolongan Tuhan. Jangan kita jadi anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan hanya minta pertolongan Tuhan. Hanya minta berkat dari Tuhan. Tapi marilah kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah menolong kita. Sebab Tuhan yang sudah menjamah kita. Nah, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Nah, kalau kita saudara, kita mau melihat juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dua Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini sangat indah bagi saudara, bagi saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya ini kita ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Jadi kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, yang lama itu sudah lalu. Maka dari itu kita periksa yang lama. Saya di dalam tahun 2020 ini dari 1 Januari sampai sekarang tanggal 31 Desember saya setia nggak berbakti. Berapa kali saya mangkir? Berapa kali saya tidak melayani? Berapa kali saya menolak pelayanan? Kalau dikasih tugas sibuk. Kalau dikasih tugas nggak sempat. Kalau dikasih tugas nggak ada waktu. Sibuk, nggak sempat, nggak ada waktu. Apa lagi? Banyak alasan. Jangan suka menolak pelayanan. Saudara, kalau dikasih pelayanan itu dikasih berkat. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat Allah melimpah. Di dalam kesukaran ini kita pastori nggak pernah nggak makan loh. Selalu dipelihara sama Tuhan. Biar makan sama tempe, tapi nggak ada yang kurus-kurus. Semuanya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Ya, dipelihara. Jadi kita mau baharui. Mungkin yang lalu kita suka menolak pelayanan. Nah, di tahun 2021 ini saya nggak mau nolak. Kan pelayanan tuh berkat. Saya kalau melayani Tuhan, saya diberkati Tuhan. Maka dari itu jangan suka menolak berkat. Jangan suka menolak pelayanan. Jadi kalau saudara tolak pelayanan, saudara menolak berkat Tuhan. Ya saudara, nah puji Tuhan. Dan juga kita periksa juga di tahun 2020, apakah kita full berdoa kepada Tuhan setiap Jumat? Apakah banyak mangkirnya? Hitung. Coba periksa di yang lalu. Mungkin kalau saya tuh absen terus sebab kerjanya telat. Ya, nah saudara biar telat datang. Namanya saudara usaha. Biar telat tapi datang. Berdoa. Nah saudara itu kita berusaha.
untuk datang. Jadi kita hitung, saya berapa kali ya absen ya doa. Hitung sendiri. Nah, di tahun 2021 saya nggak mau absen Saya mau setia berdoa terus. Saya mau setia setiap Jumat datang berdoa. Nah, saudara, apa lagi? Beribadah setia apa enggak? Berdoa setia apa enggak? Pelayanan setia apa enggak? Kita periksa. Mungkin di tahun 2020 kita banyak kurang setia. Tetapi di tahun 2021 saya mau setia. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau berdoa di kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amat terlebih kalau ada keluarga, mungkin ada sahabat, mungkin ada pacar yang belum percaya kepada Tuhan, doakanlah mereka supaya mereka diselamatkan, supaya mereka datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Upahmu besar kalau mereka diselamatkan oleh karena kesaksian kamu. Maka dari itu puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan pakai kita menjadi alatnya, menjadi berkatnya, ya. Sebab firman Tuhan di sini dikatakan tadi ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Dan saudara menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, yang lama itu sudah lalu. Jangan kita ingat-ingat lagi. Yang baru datang, kita usahakan yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita, di dalam kesaksian kita. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebab firman Tuhan mengatakan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Tuhan Yesus kita tidak bisa balas loh. Dia begitu baik. Kalau kita baca di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Coba minta tolong dibacakan. Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, puji Tuhan saudara. Ini firman Tuhan yang sangat indah yang selalu ingat saya di dalam hati saya. Tuhan itu baik. Sungguh-sungguh kami alami kebaikan Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan ini Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saya sudah alami mengungsi. Waktu Jepang mau mendarat Indonesia, kami dianjurkan harus meninggalkan rumah, harus mengungsi ke desa, ke kampung. Sudah ditinggal di sana beberapa hari dan orangnya mengatakan ada orang yang mau nyerbu, mau membunuh orang-orang yang pengungsi itu. Malam-malam saudara kami ngungsi, dibawa ke pinggir sawah.
Jalan di galengan kecil sawah, ada gubuk tinggal di situ. Di pinggir gubuk, di pinggir sawah, di pinggir ini. Itu ngungsi. Tempat pengungsian supaya selamat. Supaya enggak dibunuh, enggak kena bom, katanya mau dibom. Nah saudara, tempat pengungsian Tuhan kita itu tempat pengungsian. Jadi kalau kita ada kesusahan, ada masalah, kita lari kepada Tuhan. Kita mengungsi kepada Tuhan. Sebab dialah yang dapat menolong kita. Sebab dialah yang dapat membela kita. Sebab dialah yang dapat memberikan yaitu kekuatan kepada kita, kemampuan. Waktu itu saya masih kecil, masih remaja kan. Kecil ya. Saudara, di jalan di galengan segini. Pinggir sawah-sawah air. Ya, di tengah-tengah ada gubuk kecil. Pada apa? Pada duduk, pada begini, ngelamun, mikirin, aduh, mati apa hidup nih ya. Nah, saudara seringkali begitu. Itu ngungsi, tempat pengungsian. Jadi tempat pengungsian kita ini Yesus. Yesus yang dapat menolong kita. Yesus yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah saudara, di tempat sudah selesai kita kembali. Nah yang punya rumah itu, yang kita tinggal, yang kita mengungsi, dia katakan pulang aja dah. Saya nggak bisa jamin kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sebab nanti ada lebih banyak juara-juara yang mau ya membunuh orang-orang pengungsian dan juga mau mengambil hartanya. Nah saudara, waktu itu kita pulang, masih ada barang-barang yang tidak diambil dengan yang punya dan masih ada 7 pikul. Nah kita bawa. Di dalam perjalanan saudara, orang tua saya, papa saya kan orang dari Tengswah. Kan dia bisa ngomongnya ngomong kek. Ya, bukan koi, bukan Mandarin, tapi bahasa kek. Dia kasih tahu kita anak-anak, ntar di dalam perjalanan, kalau ada orang minta eloji kamu, kasih. Kalau dia minta rantai kamu, kasih. Kalau dia minta cincin kamu, kasih. Ya, nah kalau perempuan, kalau dia minta giwang kamu, kasih. Jadi apa yang diminta kasih. Jangan sayang-sayang, kasih saja. Sebab ini barang bisa dibeli lagi nanti. Kalau nyawa nggak bisa dibeli lagi. Sebab kalau yang nggak dikasih, kita minta cincin nggak kasih, dia potong aja tangannya. Enak betul. Nah kalau kita pakai rantai nggak dikasih, dipotong aja lehernya. Ya. Itu yang jaga di tikungan-tikungan orangnya, pedangnya panjang-panjang, tajam-tajam. Wah, melihatnya juga udah serem. Jadi setiap tikungan tinggal ya satu pikul tinggal. Lantas jalan lagi, ada tikungan lagi, ada lagi yang jaga di situ. Dia minta 1 pikul, diambil lagi. Udah tinggal 5 pikul. Lantas barang-barang ada, kita sudah habis barang-barang dimintain habis. Ya sekarang dia kasih apa? Itu orang pakai ilmu-ilmu, dia kasih obat. Dia kata mau selamat gak? Dia tanya gitu, mau selamat gak? Kamu selamat minum ini. Ini obat untuk menyelamatkan. Ya orang gak percaya Tuhan, orang pakai ilmu-ilmu. Nah saudara, papa saya bilang jangan ditelan, jangan minum aja belaga katanya ya, nanti dibuang, jangan ditelan. Dia bilang takut racun itu nanti, dia kasih minum pada mati semuanya. Ya, nah saudara, waktu itu menderita betul-betul. Jadi kami pulang sampai di rumah, semua barang pikulan 7 pikul habis semua. Barang yang ada di badan semua habis. Sampai di rumah.
rumah pun sudah habis, sudah digedor sama orang, pintunya sudah diubrak-abrik, barang-barangnya itu yang ditinggal jualan. Kami kan itu ada 3 toko, toko PND, toko Cita, toko Kletek, Empin, ya. Nah saudara, itu semua habis. Cita-cita ya, di lemari kaca itu dipecahin. Jadi yang nggak bisa dia bawa, gentong yang bagus dipecahin, ya. Jadi yang nggak bisa dibawa habis dipecahkan, ya. Jadi saudara, kami tinggal, rumah itu penuh dengan beling-beling, sampah-sampah. Jadi beberes, nyapu. Sampai situ kan nggak ada nasi, nggak ada apa. Tetangga baik, ya, dia masakin nasi. Pakai apa? Dikasihnya piring kaleng, nasi. Nasinya banyak gabahnya, di pinggirnya garam. Kakak saya dulu, Om Untung Gunawan, kita kan semua belum pernah makan nasi sama garam. Dan nasinya penuh dengan gabah. Sampai dia nangis di depan nasi itu. Nah, keluar air mata. Sampai nasi itu penuh dengan air mata. Nggak bisa makan. Nah saudara, lantas papa saya bilang, supaya kamu nggak lapar, makan saja dipilihin. Gabahnya jangan dimakan, nasinya dimakan. Tapi udah penuh dengan air mata. Saudara, itu orang yang mengungsi, yang menghadapi peperangan. Waktu itu, saudara, mereka tetangga-tetangga yang baik, dia bilang, waktu digedor, waktu perampok datang, saya juga ngikut ngambil, katanya. Saya ngambil mesin, dia ngambil apa, sekarang dikembaliin. Saya kembaliin ya, cuman saya nolong nyimpenin. Daripada habis dibawa orang, lebih baik saya simpenin. Dia kembaliin sama dia. Jadi kita jual ya apa aja, lantas apa untuk makan. Nah sesudah itu barang habis, rumah habis, semua habis. Lantas apa yang dia katakan? Ya, hartanya sudah habis, kita sudah ambil. Sekarang apanya yang masih ada? Dia katakan anak gadisnya masih ada. Udah nggak ada hartanya, kita ambil anak gadisnya aja, kita pakai jadi istri kedua, istri peliharaan. Wah, papa saya mendengar berita ini, kata-kata ini, langsung dia cari derman. Nggak ada mobil waktu itu, pecah perang, nggak ada mobil, nggak ada apa. Nah saudara, apa? Cari derman. Malam-malam jam 12 berangkat. Anak-anak yang masih remaja, pemudi berangkat ke Jakarta. Naik derman, macam malam-malam kacau sampai di Tangerang, yaitu jembatan Tangerang dibom oleh Jepang. Nggak bisa liwat. Naik apa? Naik getek. Ya, getek tahu nggak getek? Itu kayu-kayu tuh, bambu-bambu diikat-ikat gitu. Jadi kita berdiri di atasnya nyebrang. Nah saudara, kita mengungsi ke Tamburan. Dulu masih Pantai Kosta Petamburan. Gerejanya bukan yang sekarang di depan. Itu yang di depan dulu pohon tomat. Kita yang di belakang, gereja yang di belakang yang masih belum dibangun. Ya, gerejanya. Di situ kita mengungsi sebab mama saya punya kakak, dia tinggalnya di situ. Dia sudah percaya Tuhan. Kalau dia datang ke cerita ke tempat saya suka bersaksi, tapi papa saya, mama saya tolak, nggak terima kesaksiannya. Bukan orangnya sih diterima, tapi kesaksiannya. Dia saksikan cinta Tuhan, mari percaya kepada Tuhan. Papa saya bilang gini, ya, yang penting tuh kita cari
cari uang, sebab uang tuh kita butuh, kita perlu. Sebab uang, kalau ada uang kita gampang mau beli apa aja bisa, mau kemana aja bisa. Jadi yang penting tuh cari uang. Cari Tuhan mah nggak dapat uang kan. Ya, dia katakan demikian. Jadi dia tidak menerima yaitu kesaksian. Tetapi belakangan mengungsi ke gereja, tinggal di gereja. Mama saya waktu itu stres. Waktu sampai kita mengungsi stres. Sebab apa? Sebab harta habis semua. Sekarang enggak ada pekerjaan. Numpang di belakang gereja. Yaitu ada 2 kamar. Nah saudara, jadi saudara itu, jadi mama saya punya kakak ipar. Kakak ipar dia setiap hari datang mendoakan, datang bersaksi. Dia katakan sudah, harta di dunia enggak kekal. Sekarang kita punya, besok bisa diambil sama orang. Maka dari itu enggak usah pikirin. Kita pikirin harta yang di sorga. Di sana nggak bisa dicuri orang, nggak bisa diambil orang. Ya, bersaksi, didoain, dan mama saya terhibur dan percaya Tuhan. Maka dari itu kita anak-anak semua percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah menolong, membalas kebaikan Tuhan. Nah puji Tuhan, kita melihat ayat yang terakhir, saudara, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini ayat penutup kita, ya, yang mengajar kepada kita, kita harus mempersembahkan yang besar, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, mari saudara dan saya, kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, yaitu di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudara, kita mau belajar sebagaimana firman Tuhan ini. Dan ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi seperti serupa dengan dunia ini. Kita jangan serupa dengan dunia ini. Ya kita harus berubah. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga. Nah sekian firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku ya Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku Yesus. Hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tahun ini Tuhan, kami percaya setiap perkara yang kami alami itu ada dalam rencana Tuhan. Dan kami boleh lewati setiap Tuhan persoalan bersama Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami malam ini kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk tetap setia. Karena Tuhan, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memelihara kami dengan luar biasa. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga mau membalas kasih setia Engkau dengan kehidupan kami yang berkenan di hadapan Engkau. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Makin setia Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Dan hidup kami terpelihara di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dengan iman, kalau kami boleh lalui tahun 2020 ini bersama Engkau, kami akan melangkah di tahun 2021 juga bersama Engkau. Penyertaan Engkau yang luar biasa,
kami akan alami ketika kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau beri kesehatan, Engkau pakai makin hari di dalam hidupnya, sehingga menjadi berkat, tetap memberikan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami telah menerima berkat-Mu yang sungguh Tuhan luar biasa malam ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Cicela, kita kembali lagi dalam acara Happy Talk. Tuhan tidak akan memberi kita cobaan melebihi batas manusia. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti pelihara. Gue ngerasa kayak Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Dia nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah juga terlambat. Perbaiki diri, pengen hidup, pengen dekat dengan Tuhan. Saya mau kita bisa kembali hidup normal, kita bisa beribadah secara baik. Kalau aku sih harapannya supaya corona ini cepat berlalu gitu. Ya puji Tuhan. Ya memang setiap kita pasti punya harapan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa di ibadah akhir tahun ini. Dan buat setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilahkan untuk bisa memberikan juga persembahan yang terbaik lewat akun yang tertera di depan layar. Mari kita akhiri ibadah kita saat malam hari ini, kita akan sebuah pujian. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Naikkan pujian ini sebagai doa kita hadapan Tuhan saat hari ini. Tuhan, kita perlu Tuhan bercampur tangan dalam setiap kehidupan. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
ucapan syukur, hormat dan sembah kami naikkan kepadamu di penghujung akhir dari ibadah tutup tahun 2020 ini. Kami dengar lagi pesan firman-Mu, biar kami selalu mengingat apa yang Kau telah perbuat, dan dengan apa yang kami harus melangkah, kami mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tetap memimpin kami di sepanjang tahun yang akan datang ini. Engkau bersama dengan kami memerlukan Tuhan. Biar tangan-Mu yang akan menopang kehidupan kami. Karena Engkaulah yang akan mengedangkan dan melimpahkan anugerah berkat-Mu bagi kami. Terima kasih buat tahun yang kami akan lewati ini. Banyak pertolongan Tuhan. Banyak mujizat dan keajaiban yang kami alami saat kami tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup kami. Di sana nyatalah kasih setia-Mu bagi kami yang menolong, meluputkan, menghindarkan kami dari mara bahaya. Dan Engkau juga yang mencukupkan segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat mengingat dan menghitung satu persatu. Terlalu banyak kebaikan yang kami alami. Hanya syukur, pujian, sembah dan hormat bagi Engkau saja yang kami naikkan ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara kami yang ada di isi rumah kami masing-masing. Kami memuliakan Engkau. Biarlah segala pujian kami boleh menjadi satu persembahan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati semua pelayan, Engkau memberkati hamba-Mu, orang tua, gembala kami yang senior, dan Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga biarlah Engkau memberkati kami semua. Dan Tuhan, pada akhir dari doa malam hari ini, biar tangan-Mu dikedangkan bagi seluruh jemaat-Mu, bagi kami semua. Curahkanlah berkat-Mu dari sorga. Biarlah anugerah dan kemuliaan Tuhan senantiasa boleh dinyatakan dalam hidup kami. Untuk bersama dengan kami senantiasa memberkati masa depan kami. Memberkati langkah-langkah yang kami akan tempuh. Memberkati iman rohani kami. Untuk terus kami boleh semakin lebih mengenal Tuhan. Dan menjadi dewasa hidup untuk senantiasa memuliakan Engkau saja. Terima kasih Engkau yang mendengar doa kami dan hati kami bersyukur kepadamu. Dan Tuhan, biar Engkaulah juga yang akan menjawab segala doa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Yesus Tuhan Juru Selamat, serta penyertaan, kekuatan, penghiburan bersama dengan kami Roh Kudus untuk berjalan memimpin kami, dan kami pun boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah tutup tahun ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita semua. Selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.
tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun siap langkah